Hai semua, salam budi luhur. Selamat datang di video bagian pertama tentang struktur kontrol perulangan. Diharapkan setelah melihat video ini, kalian dapat memahami perulangan dan jenis-jenis perulangan. Pada video ini akan dibagi menjadi dua topik pembahasan. Pertama, pengertian perulangan. Kedua, jenis-jenis perulangan. Kita masuk ke topik pembahasan pertama, pengertian perulangan. Perulangan sering disebut loop atau looping. Perulangan dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang melibatkan suatu proses yang dikerjakan beberapa kali sesuai pola tertentu. Dengan perulangan memungkinkan pemrograman untuk menjalankan satu atau beberapa perintah yang ada di blok perulangan secara berulang sesuai dengan nilai yang ditentukan atau sampai mencapai suatu batasan tertentu. Jadi, perulangan adalah sebuah kelompok atau blok instruksi yang dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai mencapai suatu batas tertentu. Kita lanjut ke topik pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis perulangan. Terdapat 3 jenis sintak untuk membuat perulangan yang akan dibahas dalam video ini. 1. Sintak for. 2. Sintak while. 3. Sintak do while. Kita bahas jenis pertama, yaitu for. Bentuk umum for diawali dengan kata for. Kemudian dilanjutkan dengan kurung buka dan init. Berikan juga simbol titik koma. Selanjutnya, silakan tuliskan condition yang dilanjutkan dengan titik koma. Kemudian, change of condition yang ditutup dengan tutup kurung. Dilanjutkan pada baris berikutnya dengan memberikan kurung kurawal buka. Di dalam kurung kurawal buka bisa kita tuliskan perintah loop, yaitu perintah yang akan dikerjakan secara berulang-ulang. Diakhiri dengan memberikan kurung kurawal tutup. Mari kita lihat bagian-bagian yang ada pada sintak for. Yang pertama, inisialisasi. Inisialisasi adalah instruksi pemberian suatu nilai yang mempengaruhi nilai condition. Pada proses yang normal, pemberian nilai awal ini akan menyebabkan condition bernilai true. Instruksi ini hanya satu kali dilaksanakan, yaitu hanya pada saat awal saja. Condition adalah suatu pernyataan yang mengandung nilai true atau false. Terakhir adalah change of condition. Change of condition adalah suatu instruksi yang dapat mempengaruhi nilai condition. Pada proses yang normal, perubahan nilai di sini suatu saat akan membuat nilai condition akan menghasilkan false. Mari kita lihat cara kerja for dengan memperhatikan bentuk flowchart-nya. Pertama adalah melakukan inisialisasi. Pada flowchart tertulis initialization, yaitu dengan memberi nilai awal kepada sebuah variabel yang nanti akan berkaitan dengan nilai kondisi untuk diperiksa. Kedua, dilanjutkan dengan memeriksa nilai kondisi. Pada flowchart tertulis condition. Pada kondisi ini akan memeriksa apakah kondisi tersebut bernilai true atau false. Jika kondisi bernilai true, maka akan berlanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengerjakan loop. Kemudian berlanjut ke berikutnya lagi adalah change condition, yaitu nilai yang dapat mempengaruhi nilai kondisi. Kemudian akan kembali lagi ke condition, yaitu memeriksa kondisi kembali. Hanya saja yang diperiksa bukan dari initialization, tetapi dari change condition. Seperti yang terlihat pada flowchart, terdapat garis putus-putus dari change of condition ke bagian atas dari condition. Pada condition, maka dilakukan pemeriksaan lagi. Apakah nanti bernilai true atau false? Jika bernilai true, maka akan berlanjut untuk mengerjakan loop dan change condition, yang kemudian akan kembali lagi ke condition. Jika nilai condition bernilai false, maka akan berlanjut ke next instruction, jika memang ada perintah selanjutnya. Dari flowchart for, kita ketahui bahwa loop
akan dijalankan selama condition bernilai true. Ketika kondisi bernilai false, maka loop akan berhenti. Kita berlanjut ke jenis perulangan berikutnya, yaitu while. Bentuk umum while dibuka dengan memberikan perintah init atau inisialisasi dan diikuti dengan titik koma. Kemudian dilanjutkan menuliskan kata while diikuti dengan condition yang diletakkan di dalam kurung. Dilanjutkan pada baris berikutnya dengan memberikan kurung kurawal buka. Di dalam kurung kurawal buka bisa kita isikan perintah loop, yaitu perintah yang akan dikerjakan secara berulang-ulang. Masih dalam kurung kurawal, setelah loop, dilanjutkan dengan memberikan perintah change of condition. Diakhiri dengan memberikan kurung kurawal tutup. Bagian-bagian yang ada pada sintak while seperti init, condition, loop, dan change of condition sama seperti bentuk for yang sebelumnya sudah dijelaskan. Sedangkan untuk cara kerja dari perulangan dengan bentuk while adalah sama seperti cara kerja dari bentuk for yang sebelumnya juga sudah dijelaskan mengenai flowchart for-nya. Kita berlanjut ke jenis terakhir dari perulangan, yaitu do while. Bentuk umum do while dibuka dengan memberikan perintah init atau inisialisasi dan diikuti dengan titik koma. Pada baris berikutnya dilanjutkan menuliskan kata do. Kemudian pada baris berikutnya lagi akan dilanjutkan memberikan tanda kurung kurawal buka. Di dalam kurung kurawal kita bisa isikan perintah loop, yaitu perintah yang akan dikerjakan secara berulang-ulang. Masih di dalam tanda kurung kurawal, setelah loop berikan perintah change of condition. Kemudian berikan kurung kurawal tutup. Baris berikutnya berikan perintah while diikuti dengan condition yang diletakkan di dalam tanda kurung. Bagian-bagian yang ada pada sintak do while seperti init, condition, loop, dan change of condition sama seperti pada bentuk for dan while yang sebelumnya juga sudah dijelaskan. Mari kita lihat cara kerja do while dengan memperhatikan bentuk flowchart-nya. Pertama adalah melakukan inisialisasi. Pada flowchart tertulis initialization, yaitu dengan memberi nilai awal kepada sebuah variabel yang nanti akan berkaitan dengan nilai kondisi untuk diperiksa. Lanjut kedua adalah mengerjakan loop. Ketiga, dilanjutkan dengan mengubah nilai kondisi sebelum diperiksa, yaitu change of condition. Keempat, dilanjutkan dengan memeriksa nilai kondisi pada flowchart tertulis condition. Pada kondisi ini akan diperiksa apakah kondisi tersebut akan bernilai true atau false. Jika kondisi bernilai true, maka akan berlanjut mengerjakan loop. Seperti yang terlihat pada flowchart, terdapat garis putus-putus dari condition ke sebelum simbol mengerjakan loop. Maka berlanjut mengerjakan loop lagi. Selanjutnya, change of condition. Kemudian bertemu lagi dengan condition yang artinya akan diperiksa lagi apakah kondisi bernilai true atau false. Jika kondisi bernilai false, maka akan berlanjut ke next instruction jika ada. Dari flowchart sintak do while kita ketahui bahwa loop akan dijalankan satu kali terlebih dahulu, baru kemudian memeriksa condition. Jika true, maka akan berlanjut mengerjakan loop sampai kondisi bernilai false, baru berhenti mengerjakan loop. Demikian video bagian pertama struktur kontrol perulangan. Semoga setelah melihat video ini kalian dapat memahami dan menggunakan perulangan. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu video bagian kedua dari struktur kontrol perulangan membahas tentang contoh penggunaan perulangan. Salam budi luhur.